12 Mei 2025 kita balik dalam pembahasan XAUUSD. Teman-teman sekalian bisa perhatikan ya bahwa sesuai dengan apa yang kita bahas kemarin, jika dia tidak berhasil breakout the highest levelnya, which is this one, maka dia akan bentuk yang namanya base dan bergerak menuju level yang lebih bawah. Dan terjadi beneran bergerak menuju level yang lebih bawah. Teman-teman semua bisa perhatikan. Kalau kita ngomongin PDH PDL, tentu previous daily low kemarin di hari Jumat dimakan, ini terakhir di 3274. Hari ini dia drop sampai 3258, means dia makan habis sampai below levelnya. Nah, if we change itu daily, teman-teman bisa perhatikan di sini. Really simple. Zonanya kecil banget. Ini ada di 3253 sampai 3240-an. Which is nanti kita bisa perhatikan kalau misalnya kita lihat dalam lower time frame. Tapi untuk sekarang yang penting apa? Yang penting adalah dia balik dulu atau nggak balik dulu di atas 3288. If none, jika dia tidak balik di atas 3288, maka next stop bisa drop sampai ke 3250, 3240-an. Jadi menurut saya dia akan membentuk yang namanya sideways momentum, yes. Dan seandainya dia nanti nge-retest 3250, 3248 atau 3240-an, kita tinggal perhatikan aja apakah memang bisa bertahan atau enggak. Kalau nggak bertahan, maka next stop ke 3200 untuk nge-retest area neckline-nya dia dalam pembentukan double top. So, let's see what will happen. Tapi untuk sekarang yang teman-teman bisa perhatikan adalah ini adalah pembentukan yang menarik dari gold. Teman-teman bisa memanfaatkan buy dan sell. Dan menurut saya ini adalah salah satu aspek terpenting ketika kita perhatikan. Kenapa? Karena pilihannya cuma dua, teman-teman. Either dia akan bentuk equal lows, ini equal lows, ini equal lows, atau dia akan membentuk yang namanya higher low. Jadi seandainya dia tidak berhasil closing below di 3250-an di sini, maka ini menjadi patokan daily, siapa tahu dia akan melanjutkan reboundnya. Jadi up, drop, ketahan, rebound kembali. So this is the level, the bullish level yang bisa kita tunggu. Jadi ada dua pilihannya, either dia akan membentuk equal lows, semakin lama semakin turun lebih dalam, atau dia akan tertahan untuk lanjut bullish kembali. Now kita akan turunkan ke Wanda kita ngomong H4 kita ngomonginnya di naked chart. Within this naked chart, teman-teman bisa perhatikan ya bahwa apa yang saya tadi sudah maksudkan udah terlihat jelas. Ini lows, dan kalau dia drop lagi kan berarti akan membentuk equal lows di level bawah ini. Tapi jika tidak, maka dia akan menjadi patokan terakhir. So this is low, high, higher low, next stopnya higher high, which is nge-retest di equal high-nya pada April kemarin. Jadi dia hanya sebatas taking the liquidity, jadi liquidity grab untuk melanjutkan bullish momentumnya. Oke, jadi sebenarnya Senin ini masih kita menunggu ya momentumnya bagaimana. Kalau saya ngeliat sih sebenarnya ini bearish, teman-teman. Kenapa bearish? Karena ini pembentukannya secara garis besar masih mengalami penurunan. Ya, ini tidak berhasil membentuk yang namanya higher high, dia malah membentuk yang namanya lower high. Dan big potential dia akan nge-retest ke arah 3200-an. Cuman ya siapa saya, kita harus perhatikan dulu setiap momentumnya, termasuk juga dalam momen hari ini. Ini news 13 Mei, inflation rate dan kawan-kawannya, lalu masuk retail sales dan PPI di 15 Mei, lalu di building permits 16 Mei, dan terakhir adalah Michigan Consumer Sentiment Preliminary. Jadi lumayan banyak juga nih newsnya di minggu ini, teman-teman sekalian. Now, saya balik ke H1, kita ngomongin dalam trade yang lebih signifikan. Kalau ada yang nanya kenapa tadi saya buy mungkin di grow count, jawabannya sederhana, karena nge-retest base level di sini. Tidak berhasil break, bullish kembali, jadi saya anggap itu sebagai sebuah konfirmasi untuk melanjutkan area entry-nya saya. Untuk apa? Untuk buy. Tapi sekarang kita sudah bisa perhatikan the levelnya, ambil dulu paling bawah di sini. Ini ada di 3256. Teman-teman bisa perhatikan semua. 3258. Ini akan menjadi area buy pertama saya. Sebenarnya nanti di sini juga ada 3270 ini juga ada, karena waktu saya ganti ini menjadi garis, nah kalian bisa kelihatan itu nahannya lumayan lama. Jadi buy yang pertama yang lumayan dekat adalah 3256, 3258. Selama 3258 tidak di breakout dia 1. Zona buy kedua adalah pas banget di bawah sini, 3272, 3270. Ini saya patok. Tadi saya entry-nya 3273, nah ini sekarang tinggal turun 10 pips saja, 3272, 3270 sebagai zona buy saya juga high risk. Jadi dua zona buy hari saya 3272, 3270. Selama 3272 tidak di breakout di H1, 3258, 3256 selama 3283 tidak di breakout di H1. Hanya dua zona ini aja. Kenapa? Karena seandainya dia nge-sweep habis below this level 3256 bawah, maka potensial dia akan drop terus sampai ke 3227, which is another order block yang ada di pembentukan sebelumnya. Kalian bisa perhatikan di sini totally significant movement dropnya. Kita tarik highest level sampai the lowest levelnya
Agar apa? Agar kita bisa ketemu ya zona untuk Fibonacci retracement. Kita ngelihat 618 itu pas di area yang namanya equilibrium di sini. 618. Jadi usah kita tarik this one. Ini 618-nya di 3313. Teman-teman bisa perhatikan 3313, 3315 saya akan tarik dulu. So, 3313 sampai ke 3315 ini adalah area 618-nya, which is a good things juga karena fair value gap di tengah-tengahnya. Teman-teman bisa perhatikan saya pasang di sini. Dan untuk 79-nya ada di 3328, 33718. 3328 sorry, 3328, 3330. Jadi saya hapus. Saya pasang within this one, at least ini adalah sebelum dia mengalami drop yang signifikan. Ya, pergerakan sebelum dia mengalami drop yang signifikan. 3328, 3330 sorry. Nah, ini saya patok dulu di sini. Nah, ini saya akan hapus sebagai perbandingan. Sekarang kita sudah melihat beberapa level dan ini level barunya yang saya perhatikan ya. Ini 3296, 3294 saya hapus dulu. Nah, sekarang kita ngeliat begini dulu teman-teman. Up, ketahan, drop, there's actually two level. Ini adalah dua level yang menarik menurut saya. 3313, 3315, 3328, 3330. Ini selama 3313 tidak di breakout di A1 dan selama 3328 tidak di breakout di A1. Kalau kita ngomongin basically fair value gap, ini fair value gapnya lebar banget dan ini tentu ada gap yang terbuka. Kalau misalnya saya ubah ini menjadi time frame yang lebih rendah, pasti gapnya jauh lebih besar ya. Sekarang saya balikin ke M30. Di M30 ini teman-teman perhatikan di sini nahan, dia tidak berhasil break, dia drop signifikan, dia bullish kembali, ketahan, terus dia drop. Artinya apa? There's actually a level yang nahan agar dia tidak lebih tinggi daripada level ini. Ini di 3290, 3288 sorry. Membuat dia tidak berhasil lebih tinggi daripada zona tersebut. Ini akan saya ganti warnanya jadi merah. Kenapa? Agar menjadi patokan teman-teman sebagai area scalpingan aja untuk nge-sell. Ya. Dan ingat teman-teman, ini seandainya dia berhasil breakout, tentu dia akan bullish momentumnya bagus banget, mengejar sampai ke 3300 kembali. Jadi nutup gap yang terbentuk. Di sini fair value gapnya panjang, 3288, 3290 ini adalah salah satu supply minor yang mempertahankan pergerakan dari gold untuk tidak lebih tinggi lagi daripada pergerakan tersebut. Nah, kita turun ke M15. Nah, kita turun ke M15. Dari M15 ini teman-teman bisa perhatikan ya, bahwa apa yang tadi kita maksudkan juga sudah terbentuk. Ini we take this level, seandainya dia berhasil break retestnya ke area highest-nya, dan seandainya dia memang berhasil untuk melanjutkan bullish momentumnya, maka dia akan tetap bergerak lebih tinggi lagi, makan di atas-atasnya. Dan kalau misalnya kita pindah ke M5, nah ini gapnya kelihatan, bener-bener panjang. See. Nah, dari gap inilah tadi patokan saya. Jadi sekarang gampangnya apa? Gampangnya adalah begini teman-teman. Kita balik ke M15. Ya, di M15 ini pembentukannya ini kan ada harapan ada double bottom. Seandainya double bottom ini terbentuk dan dia berhasil confirm, maka 3288, 3290 ini menjadi base baru. Seandainya dia jadi base baru, maka dia bisa dijadikan tempat untuk buy, melanjutkan continuation sampai ke level 618 yang kita inginkan. Namun jika dia tidak berhasil breakout, maka ini menjadi area level sell yang menarik. Agar apa? Agar dia tertahan lagi mengalami penurunan yang sama. Jadi sebatas inducement aja. Jadi menurut saya ini adalah salah satu patokan yang menarik untuk di hari ini. Dan kalau misalnya saya bisa ulangin teman-teman sekalian, biar teman-teman paham, area buy-nya sama seperti tadi saya bilang, 72 dan 70, 58 dan 56, selama 72 dan 58 tidak di breakout dia 1, simple. 13, 15, 28, 30, selama 13 dan 28 tidak di breakout dia 1. Untuk 288 dan 290 ini bisa dijadikan area sell jika dalam lower time frame-nya tidak di breakout. Namun jika dia berhasil breakout with a significant momentum, maka ini jadi base baru kita untuk entry buy seandainya dia retest balik ke bawah. Titik. Tanpa ada pergerakan itu, teman-teman bisa perhatikan ya, ini drop signifikan, maka dia hanya akan bikin base yang simple di dekat sini aja. Jadi base kecil. Namun jika dia berhasil break with a strong momentum, tentu dia bisa nutup gap yang tadi terbentuk pada jam 5 pagi hari ini. Oke, so that's all from me. Menurut saya itu udah cukup. Dan ini pergerakannya juga sangat signifikan. Dia nge-retest dalam level yang juga signifikan. Menurut saya menarik buat kita perhatikan di hari ini. Dan ini masih dalam momentum liburan sebenarnya, libur panjang. Jadi saya tidak akan live di TikTok untuk nanti siang. Dan full fokus hari ini saya trade only bersama dengan Grow Count. Mungkin kalau misalnya malam saya ada waktu, misalnya di luar dari urusan keluarga, malam saya ada waktu, saya juga mungkin akan trade bersama publik. Jika enggak, saya akan fokus bersama Grow Count saja. Kalau begitu, terima kasih buat teman-teman yang sudah stay tune.
Bagi rekan-rekan Growcow, nothing to be worry about karena saya pastikan selalu share hasil mappingan ini di dalam grup. Bagi rekan-rekan publik, karena saya tidak bisa menemani kalian untuk trade di hari ini juga, maka saya akan share juga mappingan ini di dalam grup publik. Oke. Semoga membantu. Sesuaikan lagi dengan trading plan yang kalian jalankan. Jadikan mapping ini sebatas sebagai referensi. Thank you buat teman-teman sekalian.